Gerakannya rame, rapi, bersih, Oh, wangi. Iya, kalau nggak wangi ntar artisnya komplain. Mama tuh Iis Dahlia kan. Iya, itu penontonnya disemprot dulu. sosok Teh Nia yang pekerja keras ya. Katanya Teh Nia itu punya pesugihan. Jangan ikut Nia, anak buahnya meninggal satu persatu. From zero to hero. Welcome back from zero to hero. Stop. Ngapain gini? Aku lagi meramaikan. Meramaikan apa? Meramaikan apa? Yeay. Udah daripada kamu kayak gitu ya, mendingan kita langsung aja deh sama Iya. ya. Punya itu apa? Punya apa yang sudah menguasai Oke. dunia meramaikan. Meramaikan. Kita langsung sambut aja Kania Agensi. Penonton bayaran. Aku kaget loh, ternyata penonton bisa dibayar ya? Kenapa dulu? Aku pengen pindahin Kania dulu nih. Kak, udah cocok belum nih aku nih buat dipanggil nih? Oh, Kurang belum. rame. Gua aku vokal begini deh. Suaranya, Beb, kurang rame. Jadi penonton bayaran harus rame. Iya. Selain suaranya gitu, harus gerakannya juga rame gitu. Gerakannya rame, rapi, bersih, Oh, wangi, Rapi, penting. bersih, Wangi. Iya, aku belum sih. Iya, kalau nggak wangi ntar artisnya komplain Oh, ke gitu. kita. Oh gitu, tapi Iya. kan deket-deket sama artis, kan jauh artisnya di sana. Iya, tetap aja baunya di Aroma-aroma studio. satu Iya, ruangan. apalagi habis apa nyangkul atau habis apa kan? Iya, mereka kepanasan kan di lapangan terus masuk ke studio. Sering sih artis kayak Mama tuh Iis Dahlia kan. Iya, itu penontonnya disemprot dulu. Oh iya ya Maya. Ruben juga. Semprot Udah apa, disemprot belum? Katanya udah. Kalau yang pada kenal ya. Iya, Cuman kalau udah kalau aku biasa. mah bercanda-bercanda aja. Emang ya gimana namanya juga ratusan orang Iya, kan. iya. Tapi penasaran dia dengan modal harus rapi, Heeh. wangi, bersih gitu ya. Mm-mm. Dibayar berapa itu penonton buat modalnya aja kayaknya lumayan ya. Iya, mereka tuh kadang nggak satu acara aja kan. Pagi ada acara apa, ke acara siang, siang ke acara malam gitu. Oh, berarti satu hari itu Bisa 2 atau 3 acara. Itu muter Satu di situ acara tuh doang? bisa 2 TV. Atau Enggak, pindah? enggak. Dari TV pindah ke TV. Oh, oke. Misalnya pagi dia di TV mana, pindah ke TV mana, pindah ke event mana, pindah kemana gitu. Ya iyalah, berarti baunya udah berubah. Iya. Berarti harus Mandi disederin dulu lagi. dia? Ya bisa mandi dulu. Nggak sempet kan kadang-kadang Iya, kan. kadang nggak sempet ya. Nggak sempet mandi, nggak sempet tidur. berarti estimasi penghasilan Kriteria. dia itu Oh. penghasilan dia sehari dengan muter-muter gitu paling kecilnya deh. Lumayan ya kalau 2-3 job sehari 100 sih dapet. Oh, 100 3 dapet 100. ya. Cuman Lumayan juga. gini-gini doang tuh. Tapi kan Cuman ya, gini capek. Kalau dikira gini doang kan capek. capek sih, tapi happy ya mereka kan. Iya. Nonton di Iya. studio, ketemu Apalagi- artis. Apalagi artis yang disuka kan, jadi nggak Iya. berasa kan nontonnya ya. Iya, cuman capeknya mereka mungkin makan waktu ya. Terus juga ngantuk apa. Tapi kan enak ketemu temen terus. Iya. Ketemu temen Ada baru. orang yang nggak betah kerja kantoran juga resign juga kok balik lagi ke penonton. Dia dari penonton bayaran ke kantoran, Iya, balik ada- lagi. Iya, balik lagi. Oh. Suka bosen kan kerja di kantor tuh kan Jadi pengen bosen. ketemu orang banyak kali ya gitu ya. Iya, Nah, seru seru. ngobrol apa. Iya, apalagi Iya, tadi itu. cuma 3 Suasananya job doang enak. dapet UMR lah gitu kan. Iya, kalau job doang. ya. Ah, Nah, gimana awal mulanya kok bisa jadi Koordinator. agensi Penonton ini bayaran agensi koordinator lah Iya. disebutnya. koordinator. Udah berapa lama sih Teh? Udah Aku lama. sebut kakak, teteh atau apa nih? Aku tuh udah 22 tahun, mulai itu 22. dari umur 18. Udah 18 tahun. tahun ini 22 tahun ini. 22 Dari tahun. 2002 mulai 2003 mulai konsen di agensi. Cuman dulu agensinya dulu figuran. Aku tuh pernah ngerasain ngoling waktu jadi agensi tuh ngoling dari telepon umum. Oh, Dulu belum ada Bahkan handphone. belum ada Iya. handphone ya. Belum ada handphone, belum ada BlackBerry oke. dulu. Tapi itu lebih on time loh. Lebih on time daripada sekarang. Iya, sekarang tuh gampang kan mau koordinasi ribuan orang tuh lebih gampang. Ada WhatsApp group, ada broadcast apa, kita nulis status saja ada job di sini tiba-tiba mereka udah ada. Kalau dulu kan susah kan. Tapi sekarang nggak on time. Iya, gitu deh. di jalan gak nyampe aja. Kayaknya bukan. Jadi kita kayak ngurus mereka tuh kayak banyak dosanya gitu, marah-marah mulu. Kayaknya bukan karena ada telepon umum atau handphone ya, karena orangnya aja ya. Iya, Nggak mungkin bisa kalau dulu dari telepon umum lebih on time itu kan kalau nanti kenapa-napa kan
koordinasinya lebih susah. Kalau sekarang kan lebih gampang kan. Mereka telat, mereka tinggal nelpon, Tinggal aku di info. sini, aku di sini, gampang. Kalau dulu kan susah. Iya, Jadi benar, terlalu benar. resiko mereka kan. Dulu juga kan kita nggak ada Grab, udah Iya, Gojek. nggak ada. Jadi cuma angkutan umum kesini gitu kan. Iya, sekarang Zaman karena dulu. dimudahkan Sekarang jadi dimudahkan jadi merasa oh tar dulu deh gampang, Iya. taunya telat gitu. Beda nggak sih generasinya yang berarti tahun berapa tuh Teh? Kalau misalkan 2003. 22 tahun, 2003 itu berarti kan paling anak-anak 89-an enggak ya? Yes. Anak 70-an kali ya? Enggak 80-an, 80-an. 2000-an dong. Kan 2003 aku mulai. Oh, iya, jadi akhirannya. penonton Iya, bayarannya. 80-an, 80-an. 80-an lah ya. Hmm. Ya kan mereka memang kan lebih Iya, lebih Lebih apa tahan gitu. banting. Lebih tahan lebih tahan banting. banting. Kalau sekarang pasti Gen Z ya? Iya. Sekarang tuh mereka anak-anak yang kuliah itu bisa nyari duit dari rumah. Oh. Jadi buzzer komen, buzzer Oh. Google ulasan. Jadi Oh iya iya iya. suka agak susah untuk datang visit. Tapi sih kalau kita mau aja sih, dapat aja. Adalah masih ada marketnya ke situ lah. Masih ada ke sana. Emang harus ngikutin perubahan zaman ya. Iya. Harus belajar semuanya, penyesuaiannya tuh beda. Kalau kita nggak ikut penyesuaiannya sekarang nggak dapat duit. Iya, betul. Bener. Jadi awal Udah mulanya beda. itu ketika memutuskan jadi agensi itu karena pernah kerja di Aku pernah agensi. jadi aku koordinator dulu. Kebetulan suami aku kan juga emang di entertain juga, unit manager, cuman di PH beda. OPH. Cuman aku kalau kerja bareng kayaknya enggak deh. Aku ke Trans TV, dia di MD waktu itu. Aku bilang aku nggak mau deh kayaknya kerja bareng sama kamu, nggak enak juga kan, gitu kan. Apalagi dia unit yang emang kita di bawahnya dia kan. Oke. Maksudnya kita kliennya dia. Wah nggak enak nih aku bilang gitu ya. Udah aku akhirnya ke Trans TV. Aku bilang sebenarnya aku kalau waktu di MD itu emang aku bisa langsung jadi agensi karena kan suamiku yang megang kan. Cuman nggak enak aja. Oh aku nggak bisa nih sama kamu gini, nanti kata orang apa nggak enak. Ntar kita kena audit lah apa. Ya udah aku akhirnya ke Trans TV waktu itu. Pertama kali yang ngajak itu Ari Panca, Bang Icong. Kenapa, Beb? Dunia lain. Oh, dunia lain tahu. Host dunia lain. Pertama kali yang ngajak dan pertama kali yang nyuruh aku buka agensi itu dia. Akhirnya keterusan ya sampai 22 tahun. Iya. Keterusan Pokoknya dari Trans TV itu masih ketok-ketok gitu deh. Masih bangun-bangun gedung itu kita udah ada. Pernah jadi pemeran apa maksudnya sebelum jadi koordinator? Enggak, aku enggak pernah. Aku enggak suka. Oh, berarti nggak pernah nyoba buat kan Jadi figur. banyak kan ya. Pernah jadi figuran, cuman kan kadang kan suka butuh dialog jadi apa. Aku nggak pernah mau. Aku nggak suka, nggak tertarik. Kalau figuran kan kita cuma lewat aja. Kadang kan suka ada yang dialog gitu kan, jadi ini jadi itu. Aku nggak pernah mau. Oh, Padahal waktu oke. itu suamiku unitnya aku bisa pada saat itu. Cuman emang akunya nggak mau. Nggak ada minat ke sana Nggak ya. ada. kurang menantang kali ya coba gitu. Karena Nggak banyak suka. kan ya yang kayak dari penonton bayaran Iya, jadi dia mau- artis Iya. gitu kan banyak ya. Nggak suka, aku nggak suka. Kadang kan juga kalau lagi arisan gitu kan suka, kakak bantuin dong kak buat wawancara ini. Aduh yang lain aja deh, aku nggak suka. Suka kan ada MNC Lifestyle lah apa, Iya. kan udah pada kenal. Kakak komenin dong ini, aduh nggak, yang lain aja. Aku bilang, nggak suka, aku dari dulu tuh nggak suka. Emang nggak ini ya. Tapi konten sekarang kan. Iya, aku bilang, soalnya gini, kalau dulu kan eranya TV, Ah. semua orang TV kenal aku. Kalau digital kan anak-anak Gen Z yang kerja di kok tuh nggak tahu kita ya. Mereka kan sistemnya kalau nyari untuk kebutuhan mereka tuh by Google, sosmed. Betul. Sekarang kan yang kerja Gen Z ya Betul. di media di digital marketing itu nggak kenal kita. Jadi kayaknya harus nih gitu. Adaptif tadi. Adaptif, iya. Kayaknya Mengikuti harus perubahan. Iya semuanya aku bikin website udah. Kalau kemarin waktu TV kan semua orang kenal aku. Kenal. Iya. Dari semua TV pokoknya kenal deh. Ya nggak usah Pasti pakai kenal sosial nih media, nggak agensi. usah pakai website. Pokoknya nanti si artisnya atau tahu. TV-nya tahu lah kesini Pokoknya tahu gitu. pasti nih agensi dia tuh semua TV tahu. Sekarang ya udah kita harus ngikutin perkembangan zaman. Mau nggak mau dipaksa Iya, untuk aku personal langsung branding. bikin website apa. Itu ya kayaknya harus ada orang sosmed juga nih buat bikin konten. Karena kan kita juga nggak kepegang kan. Udah mulai aku ngonten sehari tuh 2 kali. Emang benar dari situ banyak klien. Kak, aku tahu dari TikTok kamu gini-gini. Oh iya gitu. Iya. Karena kebutuhannya lagi sekarang kan iklan itu bukan lebih banyak ke TV kan Bukan ya. lebih banyak ke TV. Sekarang kan sosial media kan. Sosial media dan juga event-event Iya. tuh kan. Sosial media, kadang juga ada yang non follower, ada nano mikro apa. Emang kita semua tuh udah harus penyesuaian dan
harus belajar. Betul. Berarti sekarang megang juga nano mikro, Megang. KOL juga. Megang. Kita juga lagi nyari KOL. Iya, boleh nanti ya. Aku juga pengen ada penonton bayaran nanti dah. Buat apa kamu kan Ini di sini nih biar rame gitu. Iya biar rame nih, butuh nih 5 orang nih buat teriak. segala kayak. Iya, kadang kan juga ada live shopping gitu kan. Iya live shopping. Oh itu bisa buat pakai buzzer. Bisa, hari juga ini ya? kan 12 tuh, banyak banget. Ya ada lah pokoknya artis-artis gede. Kalau itu mah udah direct langsung ke aku kan. Nia bantuin dong katanya kalau live shopping 24 jam. Oh ya udah aku bilang gitu. Kalau yang artis kita kenal kan udah nggak enak juga kita nolak ya kan. Kadang kan juga capek. 24 jam itu mereka kan. Kadang kan aku juga kayak ini 12 nih. Minta tolong sama anak-anak, tolongin dulu nih, ini minta tolong, nggak enak kita ketemu di studio setiap hari. Ya udah Kak, kata dia gitu. Capek banget emang kalau Capek banget. itu. Sekarang tuh kayaknya 24 udah jam. banyak banget ya penonton bayar, bukan ya, teman-teman yang di bawah naungan dari Kak Nia. Kalau awalnya sendiri dulu tahun 2023 awalnya berapa penonton yang dipegang? Aku kan belum penonton waktu itu ya, masih figuran-figuran 10, 15. Mulai megang penonton itu Extravaganza itu 300 orang. Oh langsung 300 Oh, Extravaganza kan banyak tuh penontonnya tuh. Banyak. Iya. Dan aku megang juga programnya yang waktu itu emang lagi Yang happening gede-gede. banget. Jadi ya alhamdulillah sih nggak ada kendala apa-apa. Itu tahun berapa berarti megang? 2003. 2003 awalnya megang figuran, Iya. terus ke penonton Penonton bayaran bayaran. di Terus Extravaganza. dari Extravaganza udah berlanjut. Zaman dulu sih aku sehari bisa 3.000. 3.000 3.000 apa? 3.000 penonton, penonton. sehari. 3.000 orang ngumpulinnya Iya gimana itu itu? ngendelnya Harus gimana? telepon. Pagi aja aku udah 1.000 orang dering. Oh, dering. Iya, ada dering tuh dulu. Musik Siang, tuh. siang anak-anak dulu ada missing lirik, ada apa gitu kan. Enggak, dari ranking 1 dulu, terus ke dering, terus ke missing lirik, terus ke YKS, ke campur-campur, ke dangdut. 3.000 Senin Kita sampai sahur Jumat. itu yang Iya. Cesar ya. Siapa Cesar? Cesar. Pokoknya Cesar. penonton aku tuh kalau zaman dulu sebelum pandemi itu kan ada acara sahur, terus acara pagi, mereka tuh nggak pulang. Di lokasi Iya, di lokasi aja. Aku pernah. Aku 24 di OPJ jam. pernah. Aku pernah. Nih orang pada ngapain di sini kagak pulang? Mereka nggak pulang Iya. 24 jam dari studio ke studio udah tidur di situ. Apel larian tuh. Ada dari Mereka studio 1 ke lari-lari studio tuh kayak mana? berebut absen, takut nggak dapet absen yang kayak Aku juga ikutan, gitu-gitu. Kamu nggak absen? Enggak kan, Jadi aku bayar gak ikut. jadinya. Komunitas kali ya. Iya, komunitas. Ya terus ini kan berarti ribuan ya. 3.000 itu cara bayar mereka gimana? Pakai payroll atau apa gitu? Dulu kayak ada investor gitu, tapi pelan-pelan kan kita nabung ya. Oh, maksudnya investor berarti bayarnya belakangan TV. Iya, TV Oh, kan gitu. dari dulu bayarnya nggak pernah cash hari H. Transfer ke mereka cash ngasihnya? Iya, cash. Cash bagi-bagi aja gitu. Iya, cash. Terus udah kebayang ya 1.000 orang dibagi-bagi duit. Enggak, maksudnya hari H itu, Kak. Hari H. Bukan dipending 1 hari, 2 hari nggak bisa. Penonton nggak bisa Enggak diutang. mau ya Oke. mereka ya. Enggak. Berarti gini ya, dari si TV itu dia TOP lah sistemnya pembayarannya Iya. belakangan. Dari kakak itu mah tetap langsung aja Langsung. cash semuanya. Mm-mm. Harus modalnya Tapi gede penasaran juga. gimana cara absensinya biar mereka itu udah datang. Kan mereka pas datang itu absensi ke kita. Oh, absensi, ngisi absen Dan gitu. kita kan kenal anak-anaknya tiap hari ketemu. 3.000 Iya. orang. 3.000 orang. Ada yang nggak kenal, cuman kan ada koordinatornya kan, pertanggung jawabannya. Ada beberapa ini anak ini, anak ini, anak ini, anak Satu ini. koordinator berapa orang dia ngedang? Ya tergantung kebutuhannya berapa. Kalau kebutuhannya misalnya 1.000, ya lebih banyak porsinya. Kebutuhan 100 bagi-bagi aja. Oh. Jadi aku ada yang koordinator bawa orang, koordinator jaga absen. Oh, oke. Ada koordinator yang buat ngeramein acara, ada orang admin juga. Oh, intinya dari tekniknya ada tuh ke tersistem. koordinatornya Iya, lah ya. iya. Ah. Tinggal by group kan kalau sekarang. Iya, karena ribet Ribet juga kalau banget misalkan ngurusin langsung ke banyak penonton kan. Iya, Heeh. kan udah tiap hari juga. Iya. Sekarang sih enak udah bisa ditinggal. Kalau dulu kan aku yang terjun langsung ke lapangan kan. Oh, masih sempet terjun ke lapangan. Sekarang masih, kalau event-event, acara-acara apa masih aku. Cuman nggak kayak dulu. Kalau dulu aku full banget. Full bener-bener mereka Bener-bener masih belum pulang, kita belum pulang. Iya, dari segmen 1 sampai segmen akhir banget bener-bener. Ngapain Kak? Ngarahin langsung? Iya, atau- masukin ke studio, ngarahin buat rame, ngarahin liatin mereka supaya Heboh. nggak tidur, nggak main HP. Itu kan kita Oh. yang harus ngawasin. Ngarahin buat rame juga dari koordinator, bukan dari si koordinator. tim TV-nya, enggak? Ya ada dari mereka.
Cuman beda lah kita yang punya sama orang lain yang ini. Iya. Jangan tidur loh. Gitu. Iya, kalau aku yang punya kan namanya agensi punya kita sama anak buah yang nanganin juga beda. Beda jangan ramenya. Main HP. Bisa sekarang kayak gitu Kak, bener-bener nonton mereka nggak main HP gitu. Udah biasa. Ya cuman suka ada yang bandel 1 atau 2, tinggal dikeluarin aja. Dikeluarin tuh kalau ketahuan. Iya, konsekuensinya kan tahu. Tapi pada takut sih kalau mereka butuh duit. Iya sih. Karena kalau udah memang niatnya jadi penonton bandel, kita tahu. Mereka udah tahu, udah ikutin aturannya. Jadi udah ngerti. Jarang sih yang main handphone. Karena salut juga sih dari TNI bisa nge-handle 1.000 orang, 3.000 orang dengan beberapa koordinator kan juga mungkin nggak gampang ya kan, apalagi bisa dapat koordinator yang amanah gitu kan. Sekarang kan banyak ada lah pasti agensi-agensi baru, cuman balik lagi jam terbang ya. Yang pengalaman tuh beda bener deh. Aku sering kok ditandemin, misalnya lagi 2.000 orang ditandemin sama yang aku baru kenal nih, ini siapa ya namanya ya gitu. Kadang aku nanya sama klien, dia siapa sih? Ada mbak gini-gini, katanya udah biasa. Di lapangan kacau jam terbang itu nggak bisa. Kacaunya gimana? Nggak jelas koordinatornya siapa, orangnya ada berapa. Mau masukinnya juga ngebarisin nggak ngerti, koordinatornya yang mana. Katanya pengalaman. Cuman ya ujung-ujungnya klien iya ya nih gini ke kita lagi. Balik lagi jam terbang semua. Ya apalagi dia udah 22 tahun udah bukan senior lagi nih. Udah menguasai bidangnya. Ibarat kata kalau mau dari orang koordinator kayak enggak udah bayi ini aja. Feeling. Iya, udah susah kalau orang yang nggak terbiasa tuh nggak segampang itu. Iya betul. Apalagi sekarang banyak kok yang pada pengen jadi agensi. Mereka kan ngelihatnya tuh mungkin ke akunya kali ya, wah enak banget nih jadi agensi. Tapi kan nggak ngeliat proses berjuangnya. Mereka sok-sokan nih ngambil job dari klien, tiba-tiba kan invoice 2 minggu. Loh, anak-anak itu kan nggak dibayar. Viral lah di sosial media, oh nggak dibayar gini nggak bisa. Ribuan orang ngetek di sosmed kan viral. Apalagi, betul. Iya, jadi mereka tuh cuma ngelihat kita enaknya. Yang sekarang nih, sekarang kan ngelihat aku nih, terutama mungkin kiblat agensi mungkin sekarang di aku kali ya. Ngelihat enaknya aku apa, cuman nggak tahu prosesnya kayak gimana kan. Asal nerima job aja kan ribuan orang gitu kan. Ternyata bayarannya enggak. Iya pasti. Cash. Nggak ada yang cash sih sekarang. Karena mau IO juga kan invoice kan. Invoice juga kan nggak bisa langsung dibayarkan hari H. Ada sih beberapa, cuman kalau seandainya kemungkinan terburuk mereka bayar 3 atau 4 hari, anak-anak gimana? Kan harus dibayar. Iya. Nggak bisa apalagi enggak. Udah PT kayaknya udah pasti. Kalau PT tuh udah pasti bayar nanti kan nanti. Kita kan harus ngajukan invoice juga. Kayak 1, 2 doang nggak kedengeran ya kan, ini sekali nggak bayar 1.000 orang langsung posting. Posting di sosmed, parahnya mungkin ada yang ngetek brandnya kan, aduh itu kacau banget sih. Ngetek brandnya yang nggak ada sangkut pautin sama ini padahal ya. Yang padahal udah dikoordinator sendiri. Iya. Oh jadi ini orang-orang ngeteknya brand, bukan agensinya. Brandnya. Apalagi serem kan anak-anak sekarang tuh kan, aduh sosmed banget. Betul. Ngeri. Makanya aku selalu tuh kalau misalnya meskipun IO-nya kak ini dibayarnya besok, oh yaudah bayar ke anak-anak dulu amanin. Kadang kan aku juga nelpon, ini udah selesai belum? Kalau udah selesai kita pulangin daripada nahan lama-lama nanti ketahuan brand. Kalau ini penonton bayaran kita lagi yang kena. Oh yaudah kakak pulangin aja deh kak gitu. Kita yang ngingetin IO-nya. Ya memang bukan cuma sekedar ngumpulin orang, tapi memang jaga kepercayaan brand juga. Iya, ada kita tahu gitu. Ini gimana? Udah selesai belum? Nanti klien tahu loh. Aku bilang bayarin ya. Aku bilang gitu. Ya udah kakak pulangin aja deh kak. Katanya pulangin aja jangan langsung bergerombol ya kak. Pelan-pelan katanya. Udah ngerti. Kadang aku sering ngingetin sih ke mereka. Dan memang mengutamakan ya udah nih anak-anak dulu udah dibayarin deh. Iya. Yang penting clear dulu deh. Karena urusan kita. Ini kan di dalam sosok Technia yang pekerja keras ya. Katanya Technia itu punya pesugihan. Enggak. Pesugihan apa nih? Biasa itu. Ada yang ngomong kayak ada. Gitu. Ada. Lucu itu. Ya, biasalah dari agensi juga. Nggak aku tanggepin juga sih. Nggak aku tanggepin. Cuman kadang-kadang tuh kalau misalnya lagi, ini apa sih? Ada lagi. Kadang aku suka story gitu. Cuman nggak aku tanggepin. Tapi emang biasa begitu teh gitu. Kita juga seperti ini kadang. Punya ini ya, punya itu ya. Berburu kemana? Ada anak tuyul 3 di bawah. Mereka tuh cuma ngeliat yang sekarang, nggak ngeliat proses kita jungkir baliknya kan. Gila 22 tahun gitu kan. Kita juga nggak ngomong sih. Kita nggak ngomong maksudnya. Ya masa kita mau beli apa-apa? Gue beli ini, posting kan bukan tipe yang kayak begitu. Dan juga kita kalau kesusahan masa ngomong gue kesusahan gitu kan. Iya, udah bantuin. Iya kata dia, itu
jangan dia ngomong juga ke orang TV juga, cuma nyampe pokoknya valid banget lah, ada WA-nya, ada apanya, ada rekaman. Ada buktinya. Ada buktinya. Iya. Dia bilang jangan jangan ikut Nia, anak buahnya meninggal satu persatu katanya. Masya Allah. Itu parah banget sih. Anaknya dijadiin tumbal. Iya katanya anak buahnya meninggal satu persatu. Yang meninggal tuh ya kayak gitu lah, yang GG gitu kan. Ya ampun, dalam hati perasaan yang meninggal ini yang GG bukan anak buah gue doang, semuanya juga kan, makeup artis juga satu persatu. Ya susah, emang orang tuh kalau dasarnya nggak suka ya nggak suka aja, mau kita ngapain aja. Dia akan nyari di mana. Dia akan nyari celah kita. Kalau kitanya terpengaruh sama omongan mereka kan, jadi toksik banget sih. Nggak peduli kalau aku mah, nggak main juga, nggak bergaul juga sama mereka kan. Nggak ngerugiin mereka juga. Nggak ngerugiin mereka juga, udah biarin aja. Tapi kan kalau misalkan kayak dibilangin pesugihan, udahlah bodo amat kalau orang-orang ya mau ngomong apa juga. Bodo yang amat, penting kalau gua nggak ngerugiin lu ya bodo amat lah ya. Tapi iya, tapi ada beberapa sih nggak percaya sih, karena kan tahu proses aku kan. Dari aku naik motor, dari aku nggak punya orang-orang TV terutama. Tahu aku naik motor, kehujanan, kepanasan, tahu aku zaman dulunya lah. Aku tuh dari ngontrak sepetak, Kak. Oh, ngontrak sepetak. Berdua suami tuh ngontrak sepetak. Ngontrak sepetak, nyewa rumah, 3 kontrakan, rumah 1, punya rumah. Dulu aku sama suamiku cuman, punya rumah 70 meter aja deh, udah deh, gitu kan. Ya ternyata kan ya alhamdulillah gitu. Karena kalau kita kerja keras sama konsisten sih, kita tekunin emang bener yang bidang yang kita suka sih, insya Allah ada jalan sih. Selama kita nggak nipu orang, nggak jolimin orang, nggak makan hak orang, ada aja gitu rezekinya. Sedekah sih terutama. Ya. Jadi jangan mau instan, ya kan? Gak ada instan. Hari ini bisnis, besok mau kaya gitu. Ini 22 tahun, kita 9 tahun, ya kan? Gak ada instan, mie aja harus dimasak kok. Iya makanya. Kalau dulu kan waktu kita susah juga kan orang nggak ngelihat kita, nyibir kita, siapa. Sekarang kita kayak begini juga orang kan, ya, wah sombong lu. Iya. Kagak pernah nanya dah. Emang aneh tahu. Aduh pokoknya nanya kok tiba-tiba gue dibilang sombong. Iya, makanya udahlah. Tapi apa sih momen, berarti aku pikir tuh kalau misalnya orang kerja di TV tuh orang punya gitu, maksudnya tuh ya lumayan lah gitu. Ternyata pernah ngerasain di rumah sepetak gitu. Iya, aku dari ngekos berdua suami, emang bener-bener berjuang banget sih. Backgroundnya apa sebelumnya sih? Kerja? Aku enggak. Aku bener-bener tujuan di entertain dulu jadi figuran. Aku dibayar 22.500 zaman dulu. 22.500. 22.500. Suamiku yang unit. Cuman ya udah sekarang dia udah pensiun kan, udah nggak di entertain, ada bisnis kita, akunya di agency gitu. Itu yang aku tahu kan kalau figuran kan walaupun dia cuman selewat doang kayak angin kan, dia nunggunya harus lama ya. Lama seharian. Tapi dibayar 22.000. 22.500 itu aku tahun dari callingan jam 7 pagi tuh bisa sampai jam 7 pagi lagi. Cuma kan kita butuh kan. Mau apa kita kan? Ini callingan jam 7 pagi. Bisa sampai jam 7 pagi lagi. Syutingnya nongolnya kapan? Ya enggak, kita tuh udah nggak ngarepin ada tayang di TV kita mau nonton ini, cuannya aja udah, bener nggak? Tapi justru proses itu yang bikin aku kalau mau ngelakuin apa-apa nih aku hati-hati gitu kan. Ada beberapa artis juga kadang kan suka ingetin, ingat jangan main berondong karena habis-habisan gitu kan. Enggak. Aku bilang, aku selalu sama suamiku kan. Makanya suamiku tuh selalu nemenin apa, emang kita dari nol. Maksudnya aku sama suamiku tuh berdua proses itu panjang, nggak mungkin ngancurin segampang ini gitu kan. Bener-bener dari ngekos berdua, ngontrak, kita punya bisnis bareng. Emang berarti ini benar-benar couple planner juga, kan? Makanya kalau orang ngomong persugihan, gosip-gosip apa, kita mau udah kebal lah kayak gitu. Tapi pernah ngerasain kayak berada di titik terendah nggak sih? Kan pasti kan ada ngedonnya, cuman kan orang nggak tahu kan. Iya sih, kadang kan ya capek aja gitu. Aduh capek banget ya gitu. Harus nyariin kerjaan ke anak buah, nggak bisa libur. Kalau kita nggak nyariin kerjaan anak buah nggak bisa makan, yang kayak gitu-gitu sih. Aduh pengen deh, aku kadang gini, aduh pengen bisnis lain deh gitu kan, pengen bisnis lain, cuman enggak, kasihan ntar anak-anak buah aku kayak koordinator, kan udah pada kerja sama aku udah belasan tahun kan, bahkan udah puluhan tahun, mereka kasihan yang bergantung di sini kalau aku nggak kasih kerjaan. Sekarang kan mungkin TV lagi sepi, kadang 10 orang, 20 orang aja aku ambil loh Kak, bukan ngarepin untung, tapi biar mereka ada bisa buat ngidupin keluarganya gitu.
Udah kadang kan, Mbak ini cuma 20 orang, bisa nggak ada margin ke akunya. Udah nggak apa-apa jalan aja, yang penting anak gue ada kerjaan. Kalau gue mah lu nggak usah mikirin gue, aku bilang gitu. Nggak dapat untung tapi ada berkahnya gitu loh di situ. Kalau sistem klien itu sistemnya kontrak berapa bulan, tahun, atau memang sekali ada sih? Tergantung. Ada kalau event-event brand gitu biasanya hari H. Ya seminggu 2 minggu lah invoice. Tapi kalau TV kan emang lama kan. Lama apa? Bisa cuman ya bisnis yang aman yang aku kuasain ya di sini. Istilahnya biarpun invoice atau tagihan lama kan aku udah di bidang ini. Belum tentu aku bisnis lain nguasain. Betul. Bisa jadi kan lebih habis-habisan kan. Kalau bisnis penonton bayaran kan cuman lama nunggu invoice aja kan, gak ada kerugian kayak kita gak ada bahan baku lah ya. Gak ada ready stock barang, gak laku apa, gak pusing itu kan, gak bayar kayak ya gaji karyawan kan udah dari situ kan, margin dari situ kan, gak nyewa toko atau apa. Aku gak ada kantor atau apa-apa, semuanya mobile. Mobile, sampai sekarang juga mobile. Meeting kan sekarang sama klien bisa di resto. Jarang juga, meeting di TV juga jarang kok, di kantor jarang. Tapi masih perorangan atau udah CV atau PT? Udah PT. Oh, udah PT. Udah 13 tahunan PT. Karena TV mintanya juga pasti udah PT, udah semua bidang. Ada yang lain juga. Nah, itu ketika ngurusin orang sebanyak itu ya, walaupun ada koordinatornya, pernah gak sih sempat nggak ada tiba-tiba penontonnya? Nggak ada banget, nggak. Cuman kurang iya. Kurangnya banyak? Banyak iya. Nah, itu gimana dari kliennya? Nggak masalah, hadepin aja. Tetap komplain pasti. Pasti, cuman hadepin aja. Kalau kita yang udah terbiasa kan, ya paling juga kalaupun kurang itu kan apa? Banjir, ada demo, nggak ada kendaraan mogok. Itu ya kita sampein aja ke mereka. Berarti kan, tapi kan mereka kita bisa akan ngasih bukti juga. Bayarnya akan sesuai yang ini. ada. Sesuai yang ada. Nggak ada penalti gitu teh? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Cuman ya hadepin aja, misalnya produser ini gini. Udah hadepin aja. Kadang kan juga artis suka komplain kok kalau di studio. Ya ini nggak rame gini. Selama aku tahu standby di studio, aku tahu kenapa anak-anak nggak ramenya, ya kalau aku bisa bela diri, aku bela. Kadang tuh kan nggak kedengeran gitu loh Kak, soundnya kan. Penonton di mana, mereka ngomong apa nggak kedenger, tektokan kalau lawak itu zaman-zaman dulu ya. Zaman dulu. Iya, ya aku hadepin aja. Berarti kalau misalkan sejauh ini nggak datang dengan sesuai itu karena ada alasannya. Ada alasannya. Nggak yang tiba-tiba itu orang menghilang gitu ya. Iya kan? Enggak. Dan itu akan diperjuangkan lah, dihadepin lah ya. Ini kayaknya udah kayak CS kayaknya tuh. Pokoknya mau marah sih gimana pun ya udah dihadepin aja deh. Iya. Tapi aku penasaran loh, penonton bayaran itu pekerjaan tetap atau sampingan atau memang yang penting ada? Buat ke siapa? Buat ke si penontonnya. Kalau buat anak buahku yang bawa orang. Kalau yang bawa orang, anak buahku pekerjaan tetap. Bukan yang penonton bayarannya ini? Penonton iya. Karena hampir tiap hari dia lagi sih. Kebanyakan apa sih dia? Memang lagi kerja atau memang udah kerja free? Ada orang kan yang kayak nggak ada ijazahnya, mau kerja nggak bisa ya bisa masuk kan cuma di penonton bayaran. Itu ya ada juga yang kuliah nyari uang pemasukan sampingan lah. Ya bisa masuk kan cuma di penonton bayaran. Dan syarat buat ngelamarnya lah, ibarat kata itu apa? Ada proses ngelamar? Enggak, daftar aja ke kita. Selama ngikutin aturan kita, biasa KTP atau segala macam. Oh basic lah ya, nggak yang perlu ijazah dan lain-lain. Enggak. KTP data jelas gitu. Muka gimana? Enggak harus, yang penting rame, bersih. Udah gitu aja. Berarti ketika di interview dites dulu, rame nggak? Mereka biasanya kalau nggak rame kan gabung sama yang rame, lama-lama 2-3 kali trial tuh bisa ikut rame kok. Gila, aku lebih gila gitu. Iya. Berarti yang penting mau dulu dia mau dulu ya. Mau ikutin aturan waktunya dulu dari kita aja. Ntar juga lama-lama udah rame bergaul sama yang lain kan. Nah, biasanya kan berarti kan kalau pendaftar baru mereka dibelakangin ya kan, atau memang koordinatornya akan random milihnya? Enggak, udah absen aja sama mau baru mau lama. Nanti tinggal di studio tuh misalnya dia ada kadang kan yang baru itu justru lebih antusias loh, lebih natural ketawanya dibanding yang udah tiap hari. Udah ini kali ya udah ketahuan lah. Nggak bisa aturan baru atau lama. Kadang kan aku juga kalau misalnya baru nih, aku liatin ini kok ketawanya natural banget ya, rame banget gitu. Oh baru gitu. Yang lama-lama juga mungkin udah capek kali, udah bosen ya. Ketawanya kalau diliatin kita doang ramenya. Ketawa karir gitu. Kita meleng dikit udah diem aja.
nggak bisa diinin juga. Nah ini kan berarti database penonton ini ada ribuan ya kan? Ada. Ketika butuhnya sedikit, buat ngefilternya gimana? Apa cepet-cepetan aja mereka? Iya. Kita punya anak inti yang tiap hari ikut kita. Oh. Jadi itu yang kita utamain. Anak inti tuh di tradingin atau gimana? Enggak, anak inti tuh nggak bisa ikut orang lain, emang di program kita aja. Oh, oke. Jadi kalau ketika kita 100 orang ya itu yang kita utamain, yang maksudnya yang setia job di kita, nggak ikut kemana-mana lah, yang tiap hari bisa ngejob terus. Oke, berarti teman-teman penonton bayaran yang lain bisa ke agensi lain juga dong? Bisa. Oh, tapi anak inti tadi nggak boleh? Iya. Oh, oke, itu bedanya. Pasti kita marahin. Di kontrak itu mereka? Nggak juga sih. Nggak juga? Kan kita mereka juga akan dipilih duluan lah gitu. Iya, kita kan jadi agensi juga tanggung jawab ngasih mereka kerjaan tiap hari. Belum tentu di agensi lain tuh bisa tiap hari kayak kita. Iya sih, kayak kan yang susah kan yang nyari ngasih kerjaan ke mereka tiap hari kan. Susah itu. Nah, boleh dong Kania nih kasih tips and trick buat teman-teman zero to hero gitu. Kayak Kania kan udah pernah ngerasain proses kan? Sulitnya ngebangun agensi ini, ternyata juga kan nggak mudah. Berasalnya juga pernah tinggal di kayak kontrakan sepetak. Kita juga pernah ya. Iya, kita juga kontrakan bukan sepetak lagi, petak bagi dua itu. Ya, boleh dong di-sharing, kan pasti teman-teman ada yang ngerasa kayak berasa di titik terendah mereka gitu. Oh gitu. Yang pertama sih konsisten. Kedua, banyak doa sih. Ketiga sedekah. Keempat, ya jangan jauh dari murka Allah. Seenggaknya yang Allah itu nggak ngelarang tuh udah jangan diikutin gitu loh. Karena ya balik lagi doa sih. Udah itu paling ini doa, sedekah, tekun, konsisten. Udah itu aja. Itu tadi menarik tuh. Yang pertama adalah konsisten. Karena apapun yang kita lakuin, baik itu pekerjaan, bisnis, kalau kita nggak konsisten, nggak bakal jalan ya. Karena jam terbang itu adalah sebuah proses untuk kita menentukan hasil kita nanti, betul ya. Udah gitu juga, udah di fashionnya kita di situ aja, nggak usah coba-coba yang lain kalau aku sih. Kita jalanin fashion kita dulu, apa yang kita suka dulu ya. Jadi daripada ngelakuinnya terpaksa dan nggak panjang, coba-coba ya. Buat teman-teman yang milenial apalagi yang gadget nih, yuk. Jangan ada kata instan, kita harus proses dulu, ya kan? Iya, nggak ada yang nggak proses, mie instan aja harus direbus dulu. 22 tahun ya kan, kita 9 tahun. Jadi jangan sampai kata-kata apa sih namanya? Baru sebulan aja udah capek. 1 bulan kita ngedrop atau tadi kan ada merasa bosen atau apa, itu jadi kayaknya nggak cocok dah gue di sini. Ya bukan kayak gitu kan. Iya, harus ada prosesnya. Oke, yuk kita mau lanjut ke apa? Game apa namanya? Ini namanya Games Bos Berkata. Game Bos Berkata. Games Bos Berkata. Gimana tuh cara mainnya? Jadi di sini aku bosnya. Oke. Berarti lu besok gaji gue ya. Jadi Bapak Teteh dan Kania jadi pesertanya. Aku bosnya. Apapun yang aku bicarain harus diikutin. Kalau di awal bos berkata, tunjuk Teteh gitu. Tunjuk kalau nggak ada bos berkata. Oke. Nggak ada nanti. Gimana? Kalau nggak ada bosnya, kita jangan ngikutin dia. Iya, aja. Kalau ada bos berkata di depannya, kita ikutin. Ikutinnya apa? Nanti aku. Ya gimana? Kalau lu ngomong? Aku ngomong, bos berkata, cuci tangan. Cuci tangan kita, cuci tangan. Oh, oke. Kata bos berkata nih. Diam. Aku mau pel. Diam. Kalian langsung ngepel. Itu nggak boleh diam aja. Oke. Bos berkata. Ya. Ayo mulai. Oke. Bos berkata, angkat tangan ke atas. Angkat tangan ke atas. Bos berkata, tepuk tangan. Bos berkata, acungkan tangan. Acungkan tangan gini juga kan. Ngupil. Bos berkata, tertawa. Bos berkata, pegang telinga. Pegang telinga. Garuk tangan. Garuk tangan. Bos berkata, senyum. Dengan gigi yang lebar. Tarik nafas. Gimana sih kamu? Oke, udah selesai. Udah. Ada hukumannya makan lemon lagi enggak? Oke. Tehnia boleh dong pesan-pesan buat teman-teman di rumah yang memang lagi menjalani proses apapun itu prosesnya, bisnis atau pekerjaan, buat bisa mencapai kesuksesan seperti Tehnia seperti sekarang, gimana? Jalanin aja sesuai yang dia bisa, sesuai fashionnya, nggak usah bisnis itu yang gaya-gayaan,
yang cuma iya cuma FOMO di sosmed yang keren apa tapi nggak nguasain bidangnya. Bener sekarang banyak banget tuh kan, cuman karena pengen yang viral-viral sesaat, terus juga banyak yang agak-agak lebay ya sekarang ya, bener nggak sih? Yang suka bagi-bagi duit lah apa, aduh aku udah males banget ya kayak gitu. Ujung-ujungnya kan apa kasus juga, masalah juga, udah biasa aja. Biasa aja, nggak usah lah yang flexing udah biasa aja kalau sekarang mah jalanin aja, maksudnya nggak usah yang aneh-aneh deh. Tetap fokus kepada apa fokus yang aja di bidang kita, nggak usah FOMO ikut-ikutan yang gaya-gayaan, flexing sana sini. Ntar ujung-ujungnya juga kan jadi masalah juga. Oke, kamu dulu deh. Oke, jadi ya paling penting tadi tetap fokus ya, konsisten. Karena aku pun ya kan punya bisnis si Umang ini, kalau tidak ada Kia ya mungkin aku punya banyak bisnis. Tapi bisnis itu akan kecil-kecil, tapi karena Kia ini mengajarkan aku untuk tetap fokus kepada si Umang ya, bisnis si Umang ini jadi besar. Jadi intinya fokus itu yang paling utama. Fokus dan konsisten. Oke guys, sudah selesai ya. Oke, terima kasih buat Tehnia Agensi ya. Terima kasih banyak mampir ke Zero to Hero. Keep stay tune at From Zero to Hero. Terima kasih. Iya. Tehnya diminum lagi. Iya, silahkan minum. Story dulu bentar. IG-nya apa sih Kak? Oh ini. Kita ngobrol-ngobrol dulu.